Oke, perkenalkan saya Simon Petek Santoso, MPM 1931. Kali ini saya akan bahas tentang program studi sistem informasi Fakultas Ilmu Komputer. Saya akan membahas tentang laporan bisnis katalog pada perusahaan Simano pertama. Daftar isinya ada di sini, halaman judul, terus daftar isi, data identitas perusahaan itu untuk bab 1 itu ada pendahuluan, ada latar belakang, data identitas perusahaan, bab 2 pembahasan proses bisnis atau aktivitas perusahaan, proyek dan rancangan, lalu terakhir ada daftar pustaka. Pendahuluan, untuk pendahuluannya ada latar belakang. Shimano didirikan pada tanggal 17 Agustus 1991 sebagai anak perusahaan dari perusahaan Shimano Singapura. Perusahaan ini memiliki dua macam jenis pabrik, yaitu pabrik perakitan komponen sepeda sejak 1991 dan pabrik alat pancing sejak 1993 yang berlokasi di Batam Industrial Park dan Panbil Industrial Estate. Ini Panbil sepeda, yang di Batam Indo itu alat pancing. Menuju visi perusahaan tersebut yaitu mempromosikan berbudaya sepeda dan memancing yang baru melalui penawaran produk yang menawan. Perusahaan Shimano juga melakukan berbagai kegiatan untuk menjaga kesehatan karyawan yang meningkatkan kepuasan karyawan, mengorganisir acara bersepeda dan memancing yang menyenangkan bagi para karyawan agar tidak hanya untuk merakit produk tetapi juga untuk menikmati olahraga ini. Dan juga berbagai kegiatan sosial sebagai bentuk kontribusi perusahaan dalam memelihara lingkungan dan masyarakat setempat. Shimano Iron Works, pendahulu Shimano Incorporation, didirikan pada tahun 1921 oleh Sozaburo Shimano di kota Sakai, Osaka, Jepang. Produksi pertamanya adalah freewheel sepeda tunggal yang membutuhkan keterampilan teknis terbesar untuk memproduksinya pada tahun 1951. Nama perusahaan berubah menjadi Shimano Industrial Co. Ltd. Shimano mendirikan Shimano American Corporation. Saat ini Shimano berada di North America Holding Incorporation sebagai kantor penjualan luar negeri pertama di tahun 1965. Sementara di sisi lain, Shimano Singapura PT Ltd sebagai basis manufaktur luar negeri pertama di tahun 1973 pada tahun 1973. Pada tahun 1991, nama perusahaan diubah menjadi Shimano Incorporation. Saat ini, kami telah memperluas jaringan kami di seluruh dunia yang dikonsolidasi dengan anak perusahaan kami. Sejak berdirinya Shimano, kantor pusat tetap berada di Sakai, kota kelahiran Shimano. Shimano Incorporation adalah kantor pusat yang memiliki berbagai fungsi termasuk perencanaan, pengembangan, perancangan, dan pembuatan serta berbagai fungsi pendukung lainnya untuk memasok komponen sepeda, peralatan pancing, dan peralatan dayung. Ini dikutip dari website resmi Shimano Reserve 2009. Untuk mission statement sendiri dari perusahaan Shimano itu adalah people know the joy of contacting their hearts to the breathing of nature. People know the joy of meeting someone to communicate with each other. That's simply because all people have nature in themselves, and tools are largely connected with the joy of people. We at Shimano have been providing attractive products with a focus on cycling and fishing, the most popular outdoor sports. Wind touching the skin, sunlight streaming through the trees, and waves patterns covering the water excite the hearts of people. We are aiming to become a company to create excitement among people. We will continue to support people to realize their dreams, to create a new lifestyle, to bring them closer to nature and share the joy of life with each other. Ini telah disebutkan oleh Presiden Shimano pada tahun 2009. Lalu ada pernyataan misi, kebijakan bisnis, prinsip panduan tim Shimano. Nah, kita lanjutkan lagi untuk data identitas perusahaannya. Itu ada identitas perusahaan, ada logonya Shimano ini. Ini yang terbaru ya, baru dilansir pada 2021 ini.
Sebelumnya dia seperti ini, namun sekarang udah berubah menjadi seperti ini. Shimano Batam didirikan pada tanggal 17 Juli ya 1991 sebagai anak perusahaan dari Shimano Singapura. Setelah memiliki dua jenis pabrik di Batam, yaitu perakitan komponen sepeda di Panbir, lalu pancing di Batam Indo. Lokasinya sudah ditentukan di Gaharu Batam Indo Industry Park sama Panbil Industrial Lot di 236 sampai 237. Menuju visi Shimano mempromosikan budaya bersepeda memancing yang baru melalui penawaran produk yang menawan. Kami terus menciptakan nilai pada produk kami. Ini sudah disebutkan di awal juga tadi ya. Lalu struktur organisasinya, karena berikut ini adalah penampilan untuk struktur organisasi perusahaan Shimano Batam. Kira-kira seperti ini, karena saya temukan struktur organisasi Shimano di internet maupun Google ataupun website resminya, maka saya menggunakan perkiraan untuk struktur organisasi di perusahaan Shimano. Itu ada direktur pertama, direksi maksud saya, pemegang saham, lalu dilanjutkan oleh direktur utama yang ada di Malaysia sebagai presidennya, lalu ada direktur di perusahaan 3 cabang, yaitu Malaysia sendiri, Singapura, dan Batam. Nah, untuk habis itu dari bawah direktur ada manajer untuk setiap bagian departemen, lalu memiliki divisi-divisi lainnya seperti GA atau HRD atau HRM dan lain-lain. Ada accounting juga. Nah, untuk bagian production sendiri itu juga berbeda divisinya dan memiliki manajer yang berbeda juga. Oke, lanjut untuk selanjutnya, deskripsi usahanya. PT Shimano Batam adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing dalam pembuatan sepeda, alat pancing, dan dayung, di mana perusahaan ini menawarkan berbagai macam jenis dan produk, mulai dari komponen, alat aksesoris, sampai dengan produk jadi atau hasil akhir, yaitu antara lain sepeda, alat pancing, dan alat dayung. Yang namanya sendiri juga sudah cukup dikenal luas oleh dunia ya. Pembahasan yaitu bab 2, aktivitas perusahaan atau proses bisnis. Aktivitasnya ada berbagai macam ya. Dari 2016 ada Blood Donation Drive, dimulai dari 2016. Ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 2007. Jadi 2016 ini dilakukan lagi bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) di Batam. Shimano Indonesia mengadakan acara donor darah 3 kali setahun. Kegiatan warga masyarakat yang korporat yang mau bekerja sama dengan baik berdonasi darah kepada asuhan, terus melakukan pendukungan ke penyandang disabilitas, memberikan beasiswa, dan bekerja sama dengan kampanye donor darah. 2017 Shimano mengadakan acara-acara olahraga dan donasi darah seperti biasa donasi darah setiap tahunnya. Acara olahraganya adalah sejak tahun 1996 Shimano melakukan mengadakan acara olahraga mulai dari tahun 1996. Setiap tahun mengadakan acara olahraga untuk mengembangkan semangat dan kesadaran sportivitas karyawan terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Perusahaan meyakini bahwa program-program tersebut juga efektif dan meningkatkan produktivitasnya. Dari bulan Maret hingga Mei tahun 2017, anggota yang mewakili bagian departemen mengikuti permainan di 6 cabang olahraga, termasuk sepak bola, voli, dan tenis meja. Lalu ada acara bersepeda sejak 2005. Shimano Batam setiap tahun mengadakan acara bersepeda sepanjang 10 km di sekitaran pabrik. Setiap tahun lebih dari 200 karyawan berpartisipasi dalam acara untuk menikmati acara bersepeda. Lalu ada acara memancing, yaitu sejak 2007 Shimano Batam setiap tahun mengadakan kompetisi mancing in-house di kolam pemancingan terdekat pada tahun 2017 sampai dengan 200 peserta dipilah menjadi 10 tim dan diperlombakan berdasarkan ukuran ikan yang mereka tangkap serta waktu yang mereka butuhkan untuk menangkap ikan tersebut, untuk mendorong pemula untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Seminar memancing diadakan sebelum kompetisi, maka para peserta menikmati memancing menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan mereka sendiri. Terus ada juga kampanye QEHS sejak 2015, di mana Batam setiap tahun menyelenggarakan berbagai acara untuk
mengembangkan karyawan kesadaran terhadap quality, environment, health, and safety QEHS. Sebagai tambahan seminar keselamatan bersepeda yang diadakan oleh kantor polisi setempat, perusahaan mengadakan berbagai program menyenangkan di mana peserta dapat belajar tentang QEHS seperti permainan estafet di mana peserta berlomba merakit sepeda. Berikut adalah gambaran bukti aktivitas yang telah dilakukan selama 2017. Lalu 2018 juga ada kegiatan aktivitas yang dilakukan adalah seperti biasa donor darah, lalu ada hemat energi, acara bersepeda, dan acara memancing. Seperti pada tahun-tahun lalunya, kegiatan donor darah dilakukan. Namun pada 2018 itu ada total 379 bungkus darah yang disumbangkan dalam 3 acara setiap pada tahun 2018. Terus ada acara bersepeda 2005 seperti biasa jalur 9 km di sekitaran kawasan Panbil dan Villa Panbil. Dan ada 240 karyawan perusahaan berpartisipasi di acara tahun ini, lebih banyak daripada tahun lalu ya. Kompetisi memancing seperti biasa lagi 200 peserta dibagi menjadi 10 tim. Lalu penghematan energi, Shimano Batam mengganti lampu konvensional menjadi lampu LED yang memasang pengukur energi pada mesin produksi untuk mengoptimalkan konsumsi daya. Jadi secara singkat menghemat daya listrik ya. Lalu 2019 ada donor darah, keberhasilan penerapan bebas limbah pabrik. Seperti biasa donor darah sejak 2007. Namun ada 238 bungkus darah, lebih sedikit daripada tahun lalu. Lalu penerapan bebas limbah pabrik, karena Shimano Batam terletak di kawasan industri yang dikelilingi oleh perbukitan, tempat perusahaan ini terdiri habitat alami beragam hewan dan tumbuhan liar. Setelah mengelola air limbahnya di fasilitas pengolahan di dalam lokasi, perusahaan menyimpan air limbah yang telah diolah di dalam tangki dan secara tepat menganalisis konstituen limbah air limbah. Air limbah dibuang ke sistem pembuangan limbah kawasan industri hanya setelah dipastikan bahwa limbah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Berikut adalah gambar bukti Shimano menerapkan bebas lingkungan pabrik. Berikut juga ada untuk yang sebelum-sebelumnya gambar untuk kegiatan tahun 2018. 2020 ada pelatihan staf baru, boneka evakuasi kebakaran, acara olahraga setahunan Shimano Batam, seminar kepatuhan, lalu kampanye QEHS dan konservasi air. Pelatihan staf baru dilakukan pada 2020 baru ya. Jadi pelatihan bagi karyawan baru mulai dari Juni hingga Desember 2020. Program pelatihan mencakup beragam tema termasuk penilaian kualitas, pelatihan keselamatan, sertifikasi, supervisor sumber daya manusia, pelatihan pengelasan dan teknologi mengemudi forklift atau crane. Ini bukti gambarnya, ada pelatihannya. Lalu boneka evakuasi kebakaran, Shimano Batam setiap tahunnya mengadakan latihan evakuasi gratis untuk meningkatkan keterampilan evakuasi karyawan 2012 ya. Lalu ini ada bukti gambarnya. Lalu acara olahraga tahunan Shimano seperti biasa. Seminar kepatuhan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan atas karyawannya. Shimano Batam mengadakan beberapa seminar selama beberapa tahun terakhir. Program seminar meliputi deses untuk auditor internal pada tahun 1509. Ini ISO harusnya. ISO 15 gini. Sorry. Misalnya tentang ISO. Lalu ada juga kampanye QEHS seperti biasa ya. Ini buktinya juga ada. Lalu ada konservasi air. Pada Agustus 2020 Shimano Batam memulai mempelajari metode blow treatment untuk air limbah yang tidak dapat diolah di instasi pengolahan yang ada. Misalnya tidak mungkin untuk mengolah air limbah yang dihasilkan dalam proses perlakuan panas dan pengecatan semprot. Setelah biotreatment air Indonesia biotreatment, kualitas air limbah yang diolah diperiksa sesuai dengan standar kualitas air Indonesia. Pabrik kemudian mengembangkan kembali air limbah yang telah diolah dan diverifikasi dalam tangki menggunakan
dan menggunakannya di menara pendingin yang pada gilirannya membantu mempromosikan konservasi air. Oke, proyek untuk nomor 2, proyek dan rancangan perusahaan. Stakeholder adalah satu, internal berperan sebagai proses partitioner yang bekerja dengan pemangku kepentingan lain untuk memastikan kontribusi efektif pada perusahaan. 2, direktur sebagai proses manager yang bertugas untuk menentukan suatu keputusan di final. 3, manajer berperan sebagai proses owner yang memiliki tugas merencanakan langkah dan pencapaian tujuan sebuah organisasi untuk perusahaan sesuai dengan kebijakan. Keempat, kandidat pelamar berperan sebagai service owner, berperan sebagai bagian yang membuat atau memperbarui catatan berbasis aktivitas pada perusahaan. 5, staff HRD berperan sebagai service owner aja ya, berperan sebagai bagian yang membuat atau memperbarui catatan berbasis aktivitas pada perusahaan. Keenam, ada teknologi dan operation berperan sebagai service owner juga, sama seperti yang tadi. Struktur Archimetrics ini adalah merupakan model matriks yang diciptakan untuk seluruh aktivitas atau keputusan yang akan diambil dalam menyelesaikan tugas dalam proses bisnis suatu organisasi dengan melibatkan pihak yang terlibat dalam perusahaan. RACI sendiri merupakan akronim dari 4 peran, yaitu responsible, accountable, consulted, and information. Ini adalah gambar RACI matriksnya. Lalu ada incident and problem management. Cara perusahaan merekrut kandidat untuk cara karyawan baru adalah dengan merekrut langsung dari departemen HRD yang hanya mengandalkan pengiriman SMS melalui data yang dibutuhkan dari aplikasi yang berbasis web, serta membayar jasa atas penggunaan aplikasi berbasis web tersebut, sehingga membuat mereka hanya bisa turun tangan sendiri ketika mengalami kesulitan ataupun kendala saat melakukan undangan dengan SMS, ataupun mereka hanya mendapatkan data yang terbatas dari perusahaan aplikasi berbasis web tersebut. Oke, untuk bisnis service katalognya itu ada application management. Kategori memerlukan kategori adalah mendukung proses pengiriman undangan untuk para calon undangan. Ada support kontaknya. Lalu untuk layanannya kita berikan auto message. Peningkatan kualitas pengiriman undangan yang digunakan menjadi undangan tanpa SMS, melainkan menggunakan WhatsApp. Dengan ini dapat mempercepat waktu pengiriman dan biaya SMS serta tenaga yang dibutuhkan untuk mengirim undangan. Lalu untuk requestnya ada pelayanan pengiriman undangan yang pasti akan diterima oleh setiap kandidat. 2, mempersingkat waktu pengiriman. 3, menghemat pengeluaran. 4, menghemat tenaga. Insiden yang terjadi. 1, kendala terbatas SMS yang dapat dikirimkan per hari. 2, kendala dalam tenaga yang dikeluarkan untuk mengetik nomor tujuan sebagai pesan untuk kandidat yang dibutuhkan fokus dan tenaga lebih. 3, mengeluarkan biaya untuk setiap SMS yang dikeluarkan. 4, ada waktu pengetikan dan pengiriman yang memakan waktu berjam-jam untuk dilaksanakan. Oke, untuk yang tidak termasuk dalam ruang lingkup adalah permintaan pengiriman undangan tanpa persetujuan dari data owner. 2, permintaan pengembangan aplikasi atau change management. Customer-nya ada kandidat pelamar sama staf HRD Shimano Batam. Lalu data owner-nya ada HRD Departemen Shimano, service owner ada Head of the HRD Shimano. Customer responsibility adalah menghubungi helpdesk saat mengalami kendala dan memberikan informasi yang dibutuhkan terkait permasalahan yang dialami sesuai prosedur. Lalu juga ada mengikuti sistem tiketing jika permasalahan belum bisa usai atau berubah. Jika ada masalah yang bisa berubah jika ada masalah yang dipertimbangkan lebih besar ya. Service hour jam 8 sampai 17, critical 97. Bisnis service katalog kedua, website management, merupakan kategori layanan yang terkait dengan pengolahan website guna agar tidak menggunakan aplikasi berbasis web untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Kontak service-nya juga ada di atas. Terus juga ada layanan bukan customer facing ya. Layanan itu adalah application service. Misalnya website deskripsinya adalah website pelayanan untuk kandidat dapat melamar langsung ke website resmi agar tidak dikira penipuan.
Statusnya online atau live. Requestnya mendapatkan informasi dari data pelamar. 2. Pencarian data dari database website. 3. Hasil short test web dari informasi pelamar dapat ditunjukkan. Terus insiden yang terjadi adalah pelamar harus membuat akun untuk aplikasi berbasis web dan membuat pelamar kesusahan. Kedua, sulitnya mengerjakan soal-soal yang diberikan dari aplikasi tersebut. 3. Mendapatkan pesan yang menyatakan bahwa CV tidak ada respon. Yang tidak termasuk dalam luar lingkup adalah 1. Permintaan pengecekan data yang bersifat tertutup dari kandidat yang tidak ada di database. 2. Permintaan untuk menggunakan user priority oleh user only. Customer-nya ada admin HRD, IT staff. 3. Ada HRD supervisor, manager, dan candidates. Lalu data owner-nya ada director, manager, sama admin HRD. Service owner-nya ada head of IT Simando Batam. Customer responsibility-nya melamar pada website sesuai dengan batch yang ada. 2. Mencari data yang dibutuhkan guna untuk melakukan pertimbangan atau pemanggilan. 3. Memanggil atau menunggu serta menghubungi pelamar. Service hour 24 hours. Service criticality ada critical, SLA-nya adalah 80%. Daftar pusakanya ada yang Presiden 2019 sama Reserve 2019. Terima kasih, selamat malam.